Salah satu virus yang dianggap berbahaya dan sangat mematikan yang dapat menyerang anjing-anjing muda di bawah umur 1 tahun adalah virus parvo atau parvovirus. Dan virus yang kurang lebih sama dapat juga menyerang kucing, tapi dengan jenis yang berbeda, disebut juga dengan panleukopenia. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Eka Damayanti di channel Paw Treatment, channel perawatan kucing dan anjing. Di sini kita akan sharing pengalaman, info tentang perawatan kucing dan anjing. Oh ya teman-teman, sebelum saya meneruskan bahasan kali ini tentang virus parvo, apa yang jadi penyebabnya, bagaimana fakta-faktanya, dan juga bagaimana cara penyembuhannya dan juga treatment yang biasa dilakukan oleh orang-orang untuk mengatasi virus parvo ini. Dan saya memohon teman-teman dukungannya untuk bersama-sama membantu saya membangun channel ini dengan cara subscribe, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Jadi apabila saya ada upload video-video baru tentang perawatan kucing dan anjing, teman-teman lain mengetahui pertama kali. Dan jangan lupa juga untuk komen apabila teman-teman ada pertanyaan, ada masukan, ada kritikan, ataupun apapun itu. Dan juga boleh juga ya teman-teman minta like-nya apabila teman-teman menyukai video ini, dan apabila teman-teman dapat informasi tentang perawatan kucing dan anjing dari video ini, dan juga tolong di-share ke media sosial milik teman-teman. Terima kasih. Oh ya teman-teman, disclaimer dulu di awal ya teman-teman, bahwa channel saya ini, channel perawatan kucing dan anjing ini hanya adalah sharing info dan juga pengalaman tentang perawatan kucing dan anjing yang pernah saya dapatkan atau teman-teman dapatkan, atau saya baca di internet, atau dari masukan dari teman-teman yang lebih mengetahui tentang perawatan kucing dan anjing. Apabila penyakit tertentu yang sudah gawat ya teman-teman, sebaiknya sangat direkomendasikan untuk pergi ke dokter hewan, karena dokter hewan adalah orang yang lebih mengetahui dan lebih membidangi tentang perawatan kucing dan anjing. Terima kasih. Virus parvo atau Canin parvovirus itu ditemukan pada tahun 1967. Dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan parvo pada anjing, atau dalam bahasa sehari-hari biasanya ya teman-teman kita menyebutnya, mohon maaf, dengan berak darah pada anjing. Mohon maaf ya teman-teman. Nah, mengapa disebut sangat berbahaya atau sangat mematikan? Karena virus parvo ini atau parvovirus ini adalah penyakit menular pada anjing nomor 2 setelah distemper. Sangat termasuk sulit untuk dibasmi, bukan tidak mungkin tapi termasuk sulit untuk dibasmi, dan dapat bertahan lama di suatu wilayah dalam jangka kurun waktu yang cukup lama. Jadi apabila ada suatu anjing yang mati karena parvo, beberapa waktu setelah si anjing itu mati, virus itu masih bertahan di wilayah tersebut untuk jangka waktu tertentu. Jadi apabila ada anjing baru masuk, apalagi anjing itu masih kecil atau belum divaksin, maka kemungkinan anjing tersebut akan terkena atau terjangkiti oleh virus parvo ini. Dan juga yang ketiga, disebut sangat berbahaya adalah karena virus parvo ini dilepaskan dalam jumlah yang cukup banyak oleh anjing yang terinfeksi. Sebab lainnya mengapa virus parvo ini dikatakan berbahaya, karena virus parvo ini menyerang sel-sel yang aktif membelah pada usus pencernaan, pada kulit, juga pada sumsum tulang, sehingga dapat mengakibatkan anjing yang terjangkiti virus parvo tersebut akan mengalami anemia. Adapun gejala parvo yang perlu dicermati apabila anjing sudah terkena virus ini adalah anjing menjadi lemah, dehidrasi, penurunan berat badan, demam yang tinggi, anemia atau penurunan sel darah merah, bulu menjadi kasar, depresi, anjing menjadi tidak mau makan, dan gejala neurologis atau kurang koordinasi. Dan yang paling sering kita lihat adalah pertanda parvo adalah diare yang sangat parah, yang baunya sangat parah, lebih dari bau kotoran anjing yang normalnya. Lebih jelasnya di sini baunya ada seperti bau itu teman-teman, bau darah. Bagaimana sih penularan parvovirus ini? Ada dua ya teman-teman, dapat secara langsung dan dapat juga secara tidak langsung. Dapat secara langsungnya itu melalui kontak langsung anjing dengan anjing.
anjing yang sehat bertemu dengan anjing yang terjangkiti virus parvo, ataupun cara tidak langsung, yaitu melalui feses anjing yang terinfeksi tersebut. Biasanya kan anjing suka agak kepo ya teman-teman, lagi jalan kemudian dia akan mencium-cium, terutama anjing-anjing yang masih muda, anjing-anjing papi itu kan biasanya rasa penasarannya itu besar sekali ya. Nah, apabila dia menemukan kotoran dia akan mencium. Apabila kotoran yang dicium tersebut terjangkiti atau kena virus parvo, maka kemungkinan besar apabila anjing tersebut tidak divaksin maka dia juga akan kena virus parvo. Yang kedua adalah melalui udara. Kita sudah hati-hati, ternyata virus tersebut masih ada di sekitar tempat wilayah tersebut melalui udara. Jadi penularannya dapat juga melalui udara. Virus parvo ini sangat mematikan dan sangat berbahaya. Jadi apabila anjing yang terkena virus parvo tersebut hanya memiliki 3 hari saja dari terkena atau terkontaminasi virus parvo sampai dengan masa kritisnya. Jadi apabila anjing tersebut bisa melewati 3 hari, maka kemungkinan besar dia akan selamat. Tetapi apabila anjing yang tidak kuat, stamina tidak kuat, maka dia tidak akan bisa melampaui masa yang 3 hari tersebut. Teman-teman, apabila teman-teman menemukan anjing milik teman-teman itu menunjukkan tanda-tanda seperti gejala parvo, saran saya segera teman-teman bawa dia ke dokter hewan untuk segera mendapatkan penanganan yang intensif. Karena apabila terlambat sedikit saja maka nyawalah taruhannya. Di dokter hewan anjing teman-teman itu pastinya akan diisolasi atau ditempatkan di tempat khusus agar tidak menjangkiti anjing-anjing lain. Juga akan diinfus dan diberikan vitamin serta obat-obatan yang khusus. Virus parvo memang sangat mematikan dan benar sangat berbahaya. Tetapi selalu saja ada pengecualian ya teman-teman. Ada pengecualian, ada saja yang bisa selamat, tentu dengan tekad dari si owner yang benar-benar menginginkan anjingnya dapat sembuh, dan juga keyakinan dan ketelatenan dari si owner tersebut. Nah, kisah pertama yang saya baca di internet adalah kisah dari seorang wanita yang memiliki 2 ekor anjing Shih Tzu. Nah, anjing Shih Tzu ini kebetulan umurnya masih beberapa bulan saja teman-teman, baru diadopsi. Dan sampai di rumah ternyata baru beberapa waktu si anjing tersebut menunjukkan gejala-gejala bahwa dia terkena parvovirus. Nah, dibawalah si Shih Tzu tersebut ke vet, dan sayangnya dokter hewan menyatakan bahwa anjingnya tersebut hanya memiliki 10% saja harapan untuk hidup. Nah, kecil sekali teman-teman. Tapi si wanita ini tidak putus asa. Dia berpikir lebih baik saya membawa anjing saya saja pulang, karena ya percuma saja dirawat inapkan kalau harapannya hanya 10% saja. Nah, maka dibawa pulanglah si anjing ini. Tapi sebelumnya dia meminta pada dokter untuk melakukan infus selama 4 jam pada anjing-anjingnya. Apa yang dilakukan setelah wanita ini pulang ke rumah dengan anjing-anjingnya yang hanya mempunyai 10% harapan hidup tersebut? Nah, dia melakukan treatment khusus ya teman-teman. Dia menyuapi anjing-anjingnya dengan telur mentah dan juga susu beruang ya teman-teman. Susu beruang dicampurkan dengan telur mentah dan disuapkan pada anjingnya sesering mungkin. Fungsinya adalah untuk menjaga stamina si anjing agar tidak drop, karena apabila perut kita membiarkan perut anjing itu kosong, maka virus akan semakin kuat dan si anjing tidak mempunyai tenaga yang cukup untuk melawan si virus tersebut. Treatment kedua adalah menggunakan campuran dari telur, tetesan dari perasan kunyit maksud saya, juga dengan air kelapa muda, dan juga ditambah juga dengan madu. Diberikan sesering mungkin pada anjing yang terkena virus parvo. Bagaimana cara kita agar terhindar dari virus parvo yang menakutkan? Yang pertama pastilah dengan divaksin ya teman-teman, vaksin lengkap. Dengan vaksin lengkap, insya Allah ya teman-teman, insya Allah anjing kita akan terhindar dari virus parvo yang menakutkan tersebut.
percayalah teman-teman, dengan vaksin biayanya akan jauh lebih murah dan jauh lebih simpel daripada kita melakukan treatment atau mengobati si anjing dari apabila dia sudah terkena atau terjangkiti virus parvo. Yang kedua adalah tidak membawa papi atau anak anjing di bawah umur 1 tahun itu keluar rumah. Ya, apalagi ke daerah-daerah yang dipercaya di situ bekas tempat atau bekas anjing yang terkena virus parvo. Selanjutnya adalah dengan memberikan anjing kita suplemen vitamin yang dapat menguatkan imunitas tubuh mereka. Yang kedua, yang selanjutnya maksud saya adalah dengan menjaga suhu kandang, maksudnya menjaga kehangatan suhu kandang, tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Dapat juga teman-teman melengkapi kandang dari papi atau anjing-anjing teman-teman tersebut dengan lampu 5 watt tersebut. Selanjutnya adalah dengan membersihkan kandang, areal kandang, tempat makan dan tempat minum anjing kita dengan menggunakan cairan disinfektan atau pemutih pakaian. Itu pemutih pakaian atau disinfektan tersebut sangat ampuh untuk membunuh namanya virus, penyakit, dan bakteri. Tapi perlu diingat teman-teman, terutama untuk tempat makan dan tempat minumnya tersebut harus dibersihkan atau dibilas bersih-bersih agar sampai yakin ya teman-teman, agar cairan disinfektan itu sisanya tidak melekat, karena dapat juga berbahaya bagi anjing kita, dapat meracuni anjing kita. Apabila kita sebelumnya pernah punya anjing yang tidak selamat karena virus parvo tersebut, maka tunggu paling tidak 1 tahun atau lebih apabila kita ingin punya anjing baru lagi. Karena seperti saya katakan sebelumnya di depan ya teman-teman, virus parvo adalah virus yang termasuk sangat sulit untuk dibasmi dan dapat bertahan cukup lama di suatu wilayah. Jadi kita tunggu sampai beberapa waktu, paling 3 setahun atau lebih, apabila kita ingin punya anjing baru yang kita pelihara di rumah. Demikian teman-temanku sharing kita kali ini tentang virus parvo, fakta, kenyataan, dan bagaimana pengobatan dan bagaimana cara pencegahannya. Semoga dapat berguna bagi teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton, terima kasih juga yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, tolong di-subscribe teman-teman agar saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video baru. Sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman. Dadah!